Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu tugas ujian akhir, yaitu regresi compressive strength. Nah, di sini sendiri saya yaitu selaku Zaki Baidillah Rahul Haq, NIM A11 2024 15693. Sedangkan yang di sebelah kiri saya Kuku Ramadan Prasetyo, NIM-nya A11 2024 19680. Sedangkan yang di belakang saya yaitu Yusuf Ilmi dengan NIM A11 2024 15702. Oke, saya lanjut. Di sini bisa kita lihat ya, kita mempunyai dataset punya 1030 record ya, 1030 record dengan 8 fitur, yaitu kayak komposisi campuran beton dalam kilogram per meter kubik dan juga umur coring dalam hari. Nah, di sini juga bisa kita lihat tanpa missing value. Di sini dataset karakternya yaitu multivariable, sedangkan fitur type-nya real, subjek areanya yaitu physics and chemistry, sedangkan instannya ya tadi 1030, associatasnya ada regression, sedangkan fiturnya 8. Oke, 8 sama. Di sini untuk variabel tabelnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, 9. Yaitu semen, yang kedua blast furnace slag, fly ash, water, super plasticizer, kosher aggregate, fine aggregate, egg, ini atau CCS lah. Oke. Nah, kami di sini menggunakan dua model linear, yaitu di sini kami menggunakan dua model, yaitu linear regression sebagai baseline dan rate regression dengan hyperparameter tuning via grade search CV. Untuk tiap model kami uji pada dua skenario, yaitu all data atau semua data dan clean data atau outlier yang dibuang, sehingga total data ada 4 kombinasi model. Oke, saya akan melanjutkan di nomor 2. Itu ada rename kolom fitur. Rename kolom fitur itu ada nama kolom asli sangat panjang, contohnya semen, komponen 1 atau kilogram in AM3 mixture, dan seterusnya. Kami membuat dictionary kolom rename map yang memetakan 9 nama panjang ke 9 nama pendek. Semen, slag, fly ash, butter, super plastic teaser, quartz, pin, upgrade, dan target. Nah, kami pakai positional rename yaitu df column sama dengan list suruh buka kolom rename map values kurung tutup. Bukan df rename, kenapa? Karena nama kolom asli di file Excel kadang punya variasi spasi yang tidak seperti sama dengan kayak dictionary, sehingga rename bisa gagal. Optional rename hanya bergantung pada urutan kolom, jadi lebih robust. Hasil rename kami verifikasi dengan print kolom sebelumnya dan sesudah. Kami juga definisikan feature columns daftar 8 fitur tanpa target yang akan dipakai di seluruh bagian selanjutnya. Ya, di sini nama kolom asli asli di file Excel kadang punya atau tidak. Ini data file Excel rename kolom fitur. Nah, di sini ada semen, lex, furniture slag, fly ash, butter, super plastic teaser, coarse aggregate, fine aggregate, AG, conrad, compressive. Nah, di sini data-data semuanya yang ada di rename kolom fitur, data Excel-nya. Dan selanjutnya di nomor 3 itu ada cek missing value. Cek missing value itu apa? Cek missing value itu dengan df is null, sum hasilnya semua kolom bernilai 0. Tidak ada data kosong sama sekali, dataset ini bersih. Nah, di sini data cek missing value. Cek missing value ada per kolom ada df ini, terus jumlah missing value per kolom ada 9 atau 10 atau 8 loh. Ada cemen, slag, fly ash, butter, super plastic scissor, quartz, egg, vein egg, agar target. Nah, selanjutnya di nomor 4 itu ada cek dan drop data duplikat. Apa itu cek dan drop data duplikat? Cek dan drop data duplikat itu ada cek duplikat dengan df duplicate state. Zoom kami temukan beberapa baris yang persis sama. Baris duplikat ini bisa membiaskan model karena data yang sama dihitung dua kali. Kami drop dengan df drop duplicates dan reset index hasilnya disimpan di df file. Ini akan jadi data frame utama kita. Kami tampilkan jumlah baris sebelumnya dan sesudah hidup untuk transparansi. Nah, ini di bagian nomor 4 ada jumlah
duplikat, data duplikat itu ada ini, ada drop duplikat simpan hasil, ada DFL, lalu reset index, DFL, DF draw duplicates, DF reset index, dan implicit row. Print jumlah baris sebelumnya tutup inline DF, jumlah baris setelah drop dan in DFL, jumlah baris duplikat ada 25, jumlah baris sebelumnya tutup ada 10, 30, 30, jumlah baris setelah tutup ada 105. Nah, dan selanjutnya di nomor 5 itu ada cek fitur konstan. Cek fitur konstan itu apa ya? Ya ini, cek apakah ada fitur dengan variansi nol, artinya nilai sama di semua baris. Seperti fitur seperti ini tidak memiliki informasi dan harus dibuang. Gitu. Nah, kami dihitung DFL fitur columns var, lalu filter yang sama dengan nol. Hasilnya tidak ada. Fitur konstan, semua 8 fitur memiliki variansi nol. Artinya, ini nol. Artinya semua fitur memberikan variasi informasi yang berguna untuk model. Ini penting karena kalau ada fitur konstan, model akan kesulitan belajar. Nah, print tidak fitur konstan, semua fitur memiliki variasi nol. Nah, variasi setiap fitur pada DFL ada, contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fitur konstan. Yang pertama ada superplex teaser, yang kedua water, yang ketiga AG, yang keempat FlyArts, yang kelima Quartz Egg, keenam Fine Egg, yang ketujuh Flag, yang delapan Semen, dan di bawah sini ada jumlah fitur konstan variansi sama dengan nol dibanding nol. Tidak ada fitur konstan, semua fitur memiliki variasi nol. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian soal nomor 6 sampai 10. Masuk ke bagian 6, kita melihat headmap korelasi person untuk mengidentifikasi hubungan fitur terhadap kekuatan Plankton. Nah, fokus utama kita adalah di baris target. Nah, di fitur semen memiliki korelasi net positif terkuat sebesar 0,49. Artinya semakin banyak semen, beton dipastikan semakin kuat. Nah, sebaliknya, fitur water itu memiliki korelasi negatif paling signifikan, yaitu negatif 0,27. Nah, ini sesuai teori bahwa air berlebih memicu porositas yang melemahkan beton. Nah, namun perhatikan juga nilai di luar diagonal utama terdapat korelasi kuat antar fitur yang mengidentifikasikan fenomena multikoleritas akibat batasan volume total adonan. Hal inilah yang mendasari keputusan kita menggunakan range revision. Nah, pada bagian 7, kami mendeteksi penjelasan data menggunakan metode AQR. Batas atas yang ditemukan adalah 76,89 MPa. Dan jika kita lihat box plot di sebelah kiri ini, titik-titik di garis merah atas ini adalah outlier. Nah, yaitu sampel beton dengan kekuatan sangat tinggi. Nah, ini masuk akal karena formula khusus bisa mendongkrak kekuatan adonan secara ekstrim. Di panel kanan, histogram menegaskan data kita itu condong ke kanan atau right skew. Dominasi beton normal berkisar di 30 sampai 40 MPa. Nah, untuk menguji dampaknya terhadap akurasi model, kami menyiapkan dua skenario yang akan dibandingkan hingga akhir, yaitu TFL, outliernya tetap dipertahankan, dan TF clean dengan outlier dibuang. Dan pada bagian 8, kami membagi data menggunakan rasio 80% training dan 20% testing. Dan dengan menggunakan random state 42 agar hasilnya konsisten. Nah, kami menerapkan standar scanner dengan aturan ketat, dan proses fit hanya dilakukan pada data training. Baru kemudian ditransformasikan ke data training dan testing. Nah, langkah ini wajib diperlukan demi mencegah kebocoran data atau data live. Nah, variabel target sengaja tidak diskalakan agar satuannya itu tetap MBA dan mudah direpresentasikan. Bagian 9, pada acuan awal atau baseline kami menggunakan model linear regression yang sederhana tanpa regulasi pada kedua skenario data. Nah, model ini akan menjadi standar minimal yang harus dilampaui oleh model optimasi untuk berikutnya. Nah, terakhir di bagian 10, kami mengoptimasi model menggunakan range revision.
Untuk menekan regression, untuk menekan dampak multikularitas itu melalui penalti L2. Kami melakukan pencarian otomatis menggunakan BridgeRGB dengan menguji 7 variasi nilai apa dari 001 sampai 1000. Nah, proses ini divalidasi menggunakan metode 5-fold cross validation pada data training untuk menyaring nilai alpha terbaik yang menghasilkan rata-rata skor R-square yang paling optimal di kedua skenario. Oke, di sini saya lanjutkan untuk bagian ke-11 yaitu evaluasi R2, RMSE, MAE, MAPE, dan operating gap. Di sini kita dapatkan output. Nah, yang pertama ya. Nah, yang pertama di sini ada baseline out, di mana kita bisa lihat kita mendapatkan gap-nya di 2,97% dengan perhitungan seperti ini. Selanjutnya untuk di Riga Al kita dapatkan gap sama 2,98%, kacau dikit lah. Tapi masih sama-sama kurang dari 10%. Selanjutnya di sini kita lihat baseline yang clear, yang clean, kok clear atau clean, juga sama gapnya masih di 5,79%. Dilanjutkan di sini. Yang terakhir yaitu untuk Riga Clean, kita dapat lihat hasilnya juga gapnya masih di 5,79. Nah, masih kurang dari 10%, masih aman lah. Oke, untuk menjawab soal nomor 11 ini yaitu 1. Bagaimana perbandingan R2, RMSE, MAE, MAPE, dan antara data training dan testing untuk setiap model ya, sama kayak yang ini. Nah, nomor 1 ini perbandingan semua model training R2 yang 6,1 itu tes R2 turunnya itu ke 0,5 Al dan 0,552 clean, wajar, bukan anomali. Tes RMSE lebih tinggi dari train RMSE. Di semua model MAPE testingnya itu 34-35% lebih tinggi dari training 30%, ya. Model lebih akurat di data yang sudah dilihat, jadi wajar aja. Oke, untuk soal nomor 2, apakah ada indikasi overfitting? Jelaskan berdasarkan nilai gap yang Anda hitung. Nah, di sini ya. Gap al data itu ada di 2,97%. Clean data ada di 5,97%. 5,79%. Keduanya di bawah 10%, tidak ada overfitting, model generalisasi dengan baik. Yang menarik di sini yaitu clean data gap 5,79% lebih besar dari al data 2,97%, berlawanan intuisi. Ini terjadi karena setelah outlier dibuang, varian target mengecil, yaitu R2 itu jadi seperti ini. Jadi lebih sensitif ya. Lanjut bagian 12. Di sini dapat kita lihat koefisien yang paling pertama ditempati oleh Siemens, di selanjutnya yaitu Slack dan Egg. Oke, dapat dilihat kiri untuk soal nomor 12, fitur mana yang memiliki pengaruh paling besar, paling terbesar terhadap target, apakah pengaruhnya positif atau negatif. Nah, untuk soal nomor 1 ini yang paling besar yaitu Siemens. Nah, ini pengaruh terbesar dan positif. Jadi logikanya juga karena kekuatan bertonai, itu yang ini. Masuk akal juga ya, karena Siemens adalah binding utama, agent utama. Yang kedua dilanjutkan oleh Slack. Nah, ini membuat kekuatan beton naik, bukan sekedar filler. Selanjutnya itu Egg. Nah, di sini agar beton lebih kuat ya kan. Fly ash di sini positif, reaksi PolyZ lebih lambat dari semen. Ini untuk kekuatan jangka panjang juga. Oke, ini yang water ini negatif ya, karena ya logikanya aja kekuatannya beton kayak keropos lah, apalah kena air gitu, jadi emang benar masuk akal. Yaitu selanjutnya dilanjutkan oleh super plasticizer, pin egg, dan coarse egg, koefisien paling kecil ya. Nomor 2 yuk. Apakah arah pengaruh fitur positif negatif masuk akal secara teknik? Rekayasa beton. Jelaskan alasannya. Ya, 100% konsisten, yaitu Siemens, Slab, Play, Ash, Egg, Super Plus-nya positif itu meningkatkan kekuatan, sedangkan yang water negatif itu menurunkan kekuatan. Agregat pengaruh kecil karena sifatnya inert. Semua sesuai prinsip teknologi beton. Oke, bagian 13 selanjutnya di sini. Kita dapatkan output. Nah, di sini setelah di coding, di coding di atas ini, kita dapatkan hasil yang base model itu yaitu ada di R2 ya. R2 skor di 0,58, salah baca, 0,5801. Nah, itu. Nah, di sini dapat kita lihat juga ya.
Nah, ini untuk metrik apa ini? Ya, ini metrik ya. Namanya metric bar chart ya, karena kayak chart. Nah, keempatnya ini hampir sama tinggi, jadi tidak ada model yang signifikan lebih baik dari satu sama yang lain. Oke, selanjutnya ini aktual versus prediksi. Di sini titik-titik di sekitar garis merah putus-putus ini semakin mendekati ke garis semakin akurat. Ini sama ya, terlihat ya semakin dekat ya. Selanjutnya di sini residual. Nah, di sini residualnya ini tersebar acak di sekitar 0. Tidak ada pola sistematis, ini artinya asumsi linear sudah cukup terpenuhi ya. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal 13, jelaskan model mana yang memiliki performa lebih baik dari model di atas ini ya. Bandingkan, udah juga. Nah, nomor satu ini model terbaik yaitu baseline AL R2 test tadi yang barusan saya sebutkan yaitu 0,5801. Oke, identik ya, tidak ada pemanang yang signifikan berbeda karena sedikit doang. Nomor 2, apakah regulasi Rike bla 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 jelaskan berdasarkan angka pada tabel. Oke. Nah, ini ya hampir tidak ya. Selisih Rike versus baseline AL hanya 0,001, clean data juga 0,001, alpha terbaik dipilih. Grid search CV sangat kecil, regulasi L2 hampir tidak berpengaruh, multikolinearitas bukan masalah dominan di dataset ini. Oke, untuk nomor 3, apakah pembuangan outlier memperbaiki atau memperburuk performa model? Jelaskan berdasarkan angka pada tabel. Oke. Ini trade off ya jawabannya, karena itu clear data, RMSI turun dari 10 ke 11, error absolut lebih kecil, tapi R2 turun juga 0,5 versus 0,58. Ini karena varian target mengecil setelah outlier dibuang, bukan karena model lebih buruk ya. Dan MAPE clean-nya itu 35,7, lebih tinggi dari awalnya 34,7. Kesimpulannya, buang outlier tidak selalu lebih baik, bergantung pada metrik yang diprioritaskan. Oke, untuk selanjutnya, menurut Anda apakah pertimbangan sifat? Oke, di sini dapat kita lihat ya limitasi linear regression-nya, hubungan non-linear, reaksi kimia beton tidak sepenuhnya linear, interaksi fitur tidak tertangkap, model linear tidak bisa capture water, excimen, dan lain-lain, multikolonialitas bawaan, batasan volume 1 meter kubik menciptakan korelasi antar fitur, hipertrosketastisitas varian, error tidak konstan, terlihat di residual plot, ekstrapolasi terbatas tidak valid di luar rentang data training.